Pak Min, selamat pulang. Hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Makasih sayang. Apa ada yang terjadi di perusahaan? Kondisi ibuku kurang sehat, jadi aku harus balik kampung. Tolong awasi perusahaan ya. Kamu tenang saja sayang. Biar aku yang ngurus perusahaan. Aku pasti berbuat baik di kehidupan sebelumnya, makanya bisa menikahimu. Aku dengar kerjasama dengan grup Guangmeyong muncul masalah. Kali ini, aku akan menyamar dan masuk ke perusahaan. Dengan begitu kita bisa tahu asal-usul masalahnya. Lakukan saja apa yang kamu mau. Kamu ngomong apa? Nyonya Sio mau datang. Berbaris. Nyonya Sio segera tiba. Sudah aku bilang jangan berlebihan. Ubin memang bandel. Selamat datang, Nyonya Sio. Sebenarnya nggak perlu seramai ini. Liunju? Dari mana garis tengik ini? Beraninya panggil nama Nyonya Sio? Tapi akulah Nyonya CEO. Salam Nyonya CEO. Saya ketua tim desain. Namaku Anna. Saya Son Nayong. Anda bisa cari saya kalau ada urusan. Saya juga. Kehormatan saya untuk melayani Anda. Dasar orang-orang bodoh bisa-bisanya anggap aku Nyonya CEO. Benar sekali, aku Nyonya CEO. Yunju, sejak kapan kamu jadi Nyonya CEO? Kalau bukan dia, apa mungkin kamu pakai baju murahan tapi berani membual? Ini adalah desain terbatas buatanku. Bahkan punya uang pun kamu nggak bisa beli. Beraninya kamu bilang murahan. Jiwon, kamu lupa? Kalau pernah menjiplak desainku lalu dipecat dari perusahaan? Kok kamu masih punya muka buat kerja di sini? Ternyata kamu beneran gak berubah ya. Hei, aku Nyonya CEO. Menurutmu mereka percaya kamu atau percaya aku? Kamu sudah gila ya? Nyonya CEO, jangan hiraukan dia. Minggir, jangan halangi jalan Nyonya CEO. Nyonya CEO yang palsu bawa rombongan pelayan. Ubin, masalah di perusahaanmu benar-benar sangat banyak. Nyonya CEO nyaman nggak? Bilang saja kalau nggak nyaman. Jadi jangan sampai masuk angin. Nyonya CEO, ini kopi buat Anda. Aku kan nggak minum kopi instan. Aduh, maaf. Saya kurang teliti. Hei, kamu turun ke bawah. Bantu belikan es americano. Maaf, aku sedang hamil jadi agak susah jalan. Memangnya kenapa kalau hamil? Anakmu tumbuh besar pun hanya bisa kerja sama Hei, aku. Nyonya CEO kasih kamu tugas. Itu keberuntungan bagimu. Sekarang kamu lagi hamil. Kerjaan nggak bisa lancar. Kami biarkan kamu kerja lagi itu sudah sangat Kamu baik. sudah keterlaluan, bukan? Hei Jiwon, siapa kamu sok baik begitu? Selama aku di sini, kamu jangan sentuh dia. Oke. Kalau kamu suka ikut campur, kamu ikut mati saja. Awas! Nona Jiwon. Kalau ikut campur lagi, itu bukan cuma dilempar kursi. Dengar nggak? Cepat berterima kasih sama Nyonya CEO. Statusmu itu cuma palsu. Gak akan bisa jadi Nyonya CEO beneran. Karena aku adalah Nyonya CEO. Nyonya CEO? Apa maksud Jiwon? Jangan-jangan dia... Tutup mulutmu. Beraninya kamu curigai aku. Kamu takut secepat ini? Tutup mulutmu. Akulah Nyonya CEO-nya. Kalau begitu kamu harus kasih bukti. Itu... Aku punya bukti. Ini fotoku sama Wubin. Itu apa yang terjadi? Kesempatan besar grup Minsong untuk berkembang sudah ada di depan mata. Konferensi pers kali ini. Pak Min, saya penggemarmu. Apa yang kamu lakukan? Pergi dari sini. Mohon turun dari panggung. Lepaskan aku. Pak Min, saya cinta kamu. Baik, kita lanjutkan. Untungnya, aku punya persiapan.
lihat baik-baik. Akulah Nyonya CEO yang sebenarnya. Dasar wanita gila, beraninya nyamar Nyonya CEO. Dasar pelacur. Jangan-jangan kamu anggap dirimu Nyonya CEO. Kalian ini setia banget ya. Tentu saja, Nyonya CEO itu bos wanita grup Binsong, bahkan juga majikan kami. Oh iya, besok Pak Min dan para pebisnis hebat akan hadir di acara investasi. Pak Min akan bawa kalian nggak? Kalau bisa ke acara itu, nasib kita akan berubah. Nyonya CEO, Anda akan membawa kami kan? Gimana aku bisa ke tempat itu? Mana mungkin. Pak Min nggak bawa istri tercintanya. Wubin sudah suruh aku pergi kok. Seperti dugaan, Pak Min sayang Nyonya CEO, mana mungkin gak diajak. Dia cuma iri, makanya begitu. Tentu saja. Wubin sangat mencintaiku. Kalau gitu, Anda bawa kami ke acara itu ya. Itu cuma acara investasi. Beberapa orang bahkan gak punya hak buat mendekat. Besok Webin juga akan datang. Aku mau lihat kamu masih bisa senyum atau enggak. Yunju, biaya sewa mobilnya saja sudah habisin gajiku sebulan. Kalau kamu boros terus, aku beneran gak kuat lagi. Kalau aku nikah sama Pak Min, apa harus sewa mobil dan hidup sengsara? Ada apa denganmu? Yunju, aku bakal baik sama kamu. Aku pasti bisa bikin kamu bahagia. Lepaskan aku. Apa yang bisa aku harapkan darimu? Apa kamu tahu ada acara di Hotel Minsong besok? Kalau kamu jadi satpam di sana, harus bawa aku dan temanku masuk. Sayang, kamu sudah sampai belum? Sayang, sekarang aku... Tadi Jiwon panggil Pak Min dengan sebutan sayang. Aku juga melihatnya, orang yang menelponnya itu Pak Min. Jangan-jangan Jiwon itu beneran Nyonya CEO. Aduh, sialan. Kita sudah menghinanya begini, dia pasti gak akan melepaskan kita. Aduh. Mereka beneran datang. Siapa? Kamu akan tahu setelah datang nanti. Kali ini harus diselesaikan. Sayang, sampai ketemu nanti. Aduh, pelacur itu. Lihatlah, kakakmu sudah digoda sampai begini. Orang yang gak tertarik sama cewek malah menikah kilat dan menyembunyikannya dari kita. Kayaknya kakak ipar bukan orang biasa. Bukan pelacur yang hanya bisa menggoda cowok. Aku gak akan setuju. Bu, dia beneran sangat baik. Anda percaya sama saya? Aku gak setuju. Kamu harus segera cerai. Dia istri saya dan wanita yang ingin aku temani seumur hidup. Saya nggak mau dengar lagi Anda menghinanya. Kamu, apa? Kalau nggak ada urusan lain, saya pulang dulu. Istri saya menunggu saya. Kalian lagi ngapain? Kamu cuma penipu. Kamu itu bukan Nyonya CEO. Apa? Jiwon barulah Nyonya CEO yang sebenarnya. Gara-gara kamu menipu kami jadi mempersulit dia. Meski aku bukan Nyonya CEO, tapi nggak mungkin juga Jiwon. Beraninya kamu mencurigaiku. Ya ampun, kok bisa? Jiwon telepon sama Pak Min. Memangnya kenapa kalau Jiwon teleponan sama Pak Min? Maksudmu, suamiku berselingkuh sama pelacur itu? Astaga, aduh, aku sudah gila. Aduh, aku yang salah lihat. Si wanita kampung mau jadi bangsawan. Berlian merah itu pasti barang palsu. Sebelum bicara, coba ngaca dulu. Kamu terus bilang barang palsu. Kayaknya sering beli barang palsu. Dasar pelacur. Nyonya CEO, Anda baik-baik saja? Beraninya kamu mendorong Nyonya CEO. Kamu, tunggu Pak Min datang, kamu pasti akan tamat. Aku juga pengen tahu, siapa yang akan dibela saat Pak Min datang nanti. Hei, meski dandanmu sangat bagus, kamu juga nggak bisa masuk tanpa kartu undangan. Kalau gitu apa kamu punya? Biar aku lihat dan tambah wawasan. Aku Nyonya CEO, mana perlu kartu undangan lagi? Satu kata saja bisa buat aku masuk. Buka pintunya. Selamat datang. Aduh, dia beneran Nyonya CEO. Aduh, pantas saja jadi Nyonya CEO. Mundur, aku akan setia mengikuti Nyonya CEO. Ayo. Dasar sekelompok penjilat. Aku akan bereskan kalian semua.
Kudengar Pak Min dan Nyonya Sio juga akan datang hari ini. Seperti apa wanita itu sampai bisa menaklukkan Pak Min? Kalau mereka ketemu Nyonya CEO, mereka pasti iri. Nyonya CEO, tempat ini... Wah, wajah dan auranya terlihat seperti istrinya Pak Min. Memang berbeda. Kalung berlin merah pun kalah bersinar. Bukan. Yang ini Nyonya CEO. Wanita itu menerobos masuk. Jiwon, berani-beraninya kamu masuk. Kamu pikir aku kayak kamu yang masuk pakai status orang lain? Hei, jangan sombong dulu. Tunggu Pak Min datang, kamu sudah harus minta maaf sama kami di depan semua orang. Oke. Kita lihat saja nanti siapa yang akan minta maaf. Pelacur itu jelas datang untuk menggoda Pak Min. Orang seperti itu akan melakukan apapun demi meningkatkan status. Jangan sampai Pak Min memperhatikannya. Pelacur itu malah berani incar suamiku. Satpam! Cepat usir wanita ini. Baik, Lepaskan. Hari ini akan kutunjukkan akibat berani cari masalah denganku. siapkan jet pribadi secepat mungkin untuk pergi ke acara investasi. Sekarang kalian melakukannya seperti ini. Gak takut penyesalkah nanti? Lihat baik-baik. Gak mungkin. Kok dia bisa punya kartu undangan? Jangan-jangan... Silakan. Terima kasih. Pak Kwak sudah datang. Gak bisa buang waktu lagi di sini. Yang paling penting hari ini adalah tanda tangan kontrak dengan Pak Kwak. Minggir. Aku malas ladeni kamu. Halo Pak Kwak. Selamat datang. Oh, halo. Boleh tahu Anda siapa? Oh, dia saya... wanita murahan yang suka menggoda cowok. Bukan. Apa yang terjadi? Kamu gak lihat aku sedang bicara soal bisnis? Bisa pakai sedikit gak? Bicara soal bisnis? Ternyata menggoda cowok itu hal penting bagimu. Kalau begini terus, kontraknya bisa gagal. Wubin, sekarang kamu... Kamu lagi ngapain? Hentikan! Ini akibat melawanku. Orang kayak kamu gak cocok pakai berlian. Nyonya CEO, coba lihat ini. Barang apa ini? Biar aku lihat. Ini... Apaan? Biar aku lihat. Nyonya CEO, ini kayaknya sangat mahal. Kembalikan ke aku. Memangnya kamu berhak ikut campur? Itu adalah hadiah yang aku siapkan untuk kerja sama grup Min Siong dan Pak Kwak. Jangan ngawur. Kamu pikir dirimu Nyonya CEO grup Minseong? Hari ini aku bakal tunjukkan ke semua orang gimana kamu menggoda cowok. Cepat kembalikan padaku. Bukankah ini cuma kaca murahan? Itu berlian. 10 nyawamu pun gak bisa membelinya. Nyawaku gak semurah nyawamu. Kalau kamu gak mau berhenti juga, aku bakal bikin kamu tanggung akibatnya. Memangnya kamu bisa apa? Karena sekarang nyawamu ada di tanganku. Kamu mau apa? Bukankah ini barang yang sangat mahal? Soal keasliannya kita akan tahu setelah coba di mukamu. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan aku. Tangkap dia. Kalian lagi ngapain? Bukan. Dia bukan Wubin. Siapa kamu? Cepat keluar. Kamu mau bernasib kayak gitu? Kamu istrinya Wubin. Benar sekali. Aku istrinya Wubin. Jadi kamu jangan ikut campur. Minggirlah. Atau nasibmu akan jadi seperti ini. Yunjo, jangan melibatkan orang lain seperti itu. Kakakku malah menikahi wanita begini. Aku rasa wanita ini jauh lebih baik. Kayaknya dia cowok yang pernah kamu godain. Apa isi kepalamu itu cuma ada pikiran kotor? Beraninya kamu membantahku, kamu pantas mati. Jangan keterlaluan.
Lepaskan. Kamu lepasin dulu. Aku istrinya Pak Min. Kamu ini siapa? Beraninya kamu melawanku? Kalau gitu, kamu nggak tahu siapa aku. Aku nggak peduli. Siapapun yang melawanku nggak akan bernasib baik. Aku penasaran sama Pak Min saat melihat wajah aslimu. Wubin pasti akan berpihak padaku karena aku istrinya. Nanti sudah bukan lagi. Karena aku adiknya Wubin, Min Wujin. Kamu, Min Wujin? Kamu kenal aku? Mana mungkin aku nggak tahu nama adik iparku sendiri. Tunggu sebentar. Adiknya Pak Min? Kalau dia adiknya Pak Min, dia juga adik iparnya Nyonya CEO. Kok dia bisa nggak kenal? Mana mungkin aku nggak kenal adiknya Wubin. Cowok ini pasti bohong. Dia bukan adiknya Wubin. Dia itu jelas palsu. Aku beneran Wujin. Kamu palsu kan? Bukan. Bukan. Hati-hati. Yunjo, apa yang kamu lakukan? Dia jauh lebih kuat dari kakak ipar itu. Kamu minta dipukul ya? Oke, akan kukabulkan. Hei Jiwon, kamu lagi ngapain di siang bolong begini? Maaf, ini semua gara-gara aku. Jaga ucapanmu. Kalau kamu nggak mau bernasib kayak Yunjo. Kamu mengutukku kah? Sekarang kakakku sedang buta cinta, tapi suatu hari dia bakal sadar. Kamu tahu betapa cintanya Pak Min sama Nyonya CEO? Nggak mungkin ada hal yang kayak gitu. Benarkah? Nyonya CEO, silahkan Anda telepon Pak Min dan tanya padanya bagaimana dia akan menghukumku. Iya Nyonya CEO, cepat telepon saja. Cepat Nyonya CEO. Tutup mulutmu. Nyonya CEO. Kalau kamu Nyonya CEO, kenapa kamu nggak berani telepon? Jangan-jangan kamu beneran palsu. Itu. Tutup mulut kalian. Kami begitu saling mencintai. Kalau begitu buktikan padaku. Tunjukkan saja betapa suamimu mencintaimu. Wubin sangat sibuk. Pria manjain istri, malah nggak punya waktu buat angkat telepon. Cintanya padamu biasa saja. Satpam! Cepat usir dua orang ini. Kamu gak dengar ya? Aku suruh kalian usir mereka. Baik, Apa yang terjadi? baik. Cowok itu pura-pura jadi Tuan Wujin. Tuan Wujin? Maaf banget. Oh, gawat. Dia beneran Min Wujin. Beraninya kamu menghina Tuan Wujin. Apa kamu sudah gila? Cepat minta maaf. Maaf Tuan Wujin, saya sudah salah. Saya nggak tahu diri. Maafkan saya. Tuan Wujin, saya nggak pernah melihatmu, jadi nggak kenal sama kamu saat ini. Cepat minta maaf. Sekarang juga. Kamu ngomong apa? Kenapa aku harus minta maaf sama cewek ini? Pak Oh. Satpam. Lepaskan aku. Aku itu Nyonya CEO. Kalian sudah bosan hidup ya? Manajer Oh, Anda tahu kan kalau dia Tuan Wujin dari grup Min Seong? Ini nggak perlu dijelaskan lagi. Kenapa kalian masih diam? Jangan. Jiwon? Yunjo, semuanya sudah berakhir. Gimana caranya kamu bebaskan diri? Minta maaf. Kenapa? Kamu pura-pura jadi Nyonya CEO. Akulah Nyonya CEO. Nggak ada penyesalan sama sekali. Kakakku harus melihat wajah aslinya. Ibu, kok kakakku nggak bisa dihubungi? Dia sewa jet pribadi untuk mencari istrinya. Ibu, omonganmu sangat benar. Kakak ipar itu sangat serakah dan kejam. Dia nggak cocok jadi menantu keluarga kita. Aku akan pergi sekarang. Aku pasti nggak akan izinkan wanita sial itu masuk ke keluarga kita. Tapi ibu, aku ketemu satu cewek yang sangat baik. Benarkah? Nanti bawa aku mau lihat dia. Biarkan kakakmu juga melihat wanita seperti apa yang cocok masuk ke keluarga kita. Kakak masih dalam penerbangan. Tunggu dia sampai. Aku pasti akan suruh dia menghukummu. Dewa pun menolongku.
Aku sudah bilang diriku nyonya CEO. Ubin bakal berpihak padaku. Kamu ketawain apa? Aku ketawa karena kamu takut ketahuan sampai ekspresi pun berubah. Lepaskan aku. Aku istrinya Ubin. Apa kamu mau pukul aku ya? Aku nggak mau kotori tanganku. Hari ini aku mewakili kakakku menghukummu. Usir keluar. Tunggu sebentar. Pak Kwak, mohon Anda bantu saya. Aku juga pria yang sangat mencintai istri seperti Pak Min. Kalau tahu istrinya diperlakukan seperti itu, dia nggak akan diam. Sabar dulu. Pak Kwak adalah mitra utama acara ini. Kalau berkonflik di sini, itu akan merugikan Wubin. Benar sekali. Tunggu Pak Min sampai, maka semuanya akan jadi jelas. Tunggu Wubin datang, identitasku akan terekspos. Aku harus mencari cara untuk dapatkan dana investasi, lalu kabur dari sini. Jangan ganggu urusanku dengan Wubin. Pak Oh, kenapa acaranya belum dimulai? Itu, Kalau menunda acara karena kelakuan Yunjo, itu rugi banget. Mulai saja. Baik, kami akan menampilkan karya para desainer dan lelang investasi akan dimulai. Jiwon, desain itu butuh keahlian. Sesuai kemampuanmu, kamu gak pantas berdiri di sini. Kita lihat saja. Sekarang saya bakal menunjukkan karya saya. Oh. Ini tas yang saya desain secara pribadi. Nggak mungkin. Desain itu kenapa? adalah desainku. Harga IPO-nya 1 miliar. Keuntungan selanjutnya minimal bisa naik 2 kali lipat. Produk hasil plagiat malah berani pasang harga setinggi itu. Nyonya CEO, kalau harganya terlalu tinggi dan gak ada yang membeli itu bisa rugi besar. Gak ada yang mau menanggung risiko ini. Benar sekali. Aku kasih tahu identitasku. Aku ini adalah istrinya Pak Min dan juga desainer Summer. Oh, Jadi semua yang aku desain pasti akan sangat laris, kan? Wah, ternyata istrinya Pak Min itu desainer Summer yang terkenal. Karya Summer selalu habis dalam hitungan detik. Ini bukan sekadar investasi, melainkan kesempatan. Oh, Aku mau investasi. Gak apa-apa kalau meniru desainku, tapi sekarang juga merebut namaku. aku keluar 20 miliar. Untungnya Summer selalu sembunyikan identitasnya. Uang sebanyak itu sudah cukup bagiku untuk pakai seumur hidup. Aku gak tahan lagi. Aku keluar 200 miliar. Wah, besar sekali. 200 miliar? Summer itu desainer yang paling disukai oleh istriku. Ini kesempatan langka. Gimana aku bisa melewatkannya? Saya pasti nggak akan kecewakan Anda. Sekarang kita tanda tangani kontrak. Baik. Tunggu sebentar. Pak Kwak, Anda gak perlu begitu terburu-buru. Wanita itu bukan Summer. Jiwon, cepat tutup mulutmu. Apa kamu punya bukti? Karena akulah Summer yang sebenarnya. Kamu jangan ngawur deh. Pak Kwak, lebih baik Anda tidak mendengar omongannya. aku percaya sama Nona Jiwon. Cewek ini nggak mungkin Summer. Wujin, Mana mungkin? Cewek ini bisa buat desain tas kayak gitu. Pak Kwak, mereka sudah sepakat untuk menghinaku. Apapun itu, semuanya harus ada buktinya. Siapa dari kalian yang bisa membuktikannya? Tas ini adalah buktinya. Aku adalah Summer yang sebenarnya. Ini memang gaya desain yang khusus dari Summer. Gaya desainku cuma ada satu di dunia. Jiwon, sebaiknya kamu mengaku saja. Tasmu itu adalah hasil plagiat dari tasku. Wah, apa ini? Apa ini? Bukannya ini sama? Iya. Ini palsu. Ini pasti palsu. Benar sekali. Mana mungkin wanita itu punya barang asli. Pak Kwak, Jiwon adalah magang di grup Minsong. Dia pasti menjiplak desainku, lalu buat barang palsu. Di semua karya Summer selalu ada simbol matahari. Apakah tasmu juga ada? Benar sekali. Semua karya di tanganku ada simbol mataharinya. Kalau begitu, mari kita buktikan.
Tas Nona Jiwon adalah barang asli. Atau barang asli. Itu yang asli beneran kaya. Tas Nona Jiwon adalah barang asli. Yunju, jangan harap merebut barangku. Akulah Summer yang sebenarnya. Tasku yang asli. Aku Summer yang sebenarnya. Buktinya sudah jelas dan kamu masih mengaku sebagai Summer. Ini edisi terbatas. Cuma ada satu di dunia, jadi nggak ada logonya. Aku Nyonya CEO di grup Minseong. Mana mungkin aku menipu kalian? Iya, Nyonya CEO nggak mungkin jual barang palsu. Edisi terbatas Summer tanpa logo. Itu bukannya lebih langka? Edisi terbatas. Kalau begitu aku rela bayar 2 kali lipat. Ini nggak dijual. Ini mau dijadikan hadiah. Pak Kwak, istri Anda bisa menyukai karya saya. Itu kehormatan bagi saya. Ini hadiah yang saya siapkan untuk Nyonya Kwak. Aku sudah merasakan ketulusanmu. Aku akan menaikkan jumlah investasinya jadi 400 miliar. Terima kasih banyak, Pak Kwak. Selain itu, hak distribusi utama produk grup Guangmio juga kuserahkan padamu. Hebat. Hak distribusi utama itu Ratna di pasar luar negeri grup Minseong. Kalau Yunju dapat, itu bakal gawat. Tunggu sebentar. Jiwon, berapa kali kamu ingin mengacaukan urusanku? Apa kamu sudah bosan hidup? Yunju gak punya hak untuk tanda tangan kontrak ini. Pak Kwak, hak distribusi utama menyangkut kepentingan inti grup Minseong dan grup Guangmeo. Kalau Anda memberikan itu pada orang asing, itu akan sangat berisiko, bukan? Aku adalah Summer, mana mungkin aku nggak paham. Benarkah? Kalau begitu coba kamu jelaskan. Summer mengusung konsep mewah minimalis di musim ini. Lalu gimana strategi produk dan distribusi luar negerinya? Ini... Soal CRM pelanggan premium, data apa yang akan dipakai untuk analisis, dan gimana membagi target VIP? Soal hal seperti itu, cukup saja pakai dana investasi untuk merekrut ahli. Jadi, kamu mau selesaikan dengan uang? Pak Kwak, merek produk. Itu nggak bisa dibangun dengan membakar uang. Yang nggak tahu logika dasarnya, nggak pantas jadi distributor utama. Bantu aku selidiki wanita yang bernama Jiwon. Itu wanita yang aku sukai. Lihat saja, cara bicara mereka sama. Dibandingkan dengan Nyonya CEO, sama sekali nggak bisa kasih jawaban yang layak. Nyonya Sio, anggap saja aku nggak bilang mau kerjasama. Pak Kwak, Anda nggak bisa buat keputusan cuma dengar omongannya. Yang aku butuhkan adalah kemampuan nyata, bukan sekedar tampang kosong. Nona Jiwon, aku yang sudah salah menilai orang. Silakan. Hak distributor utama diberikan padamu, baru aku bisa tenang. Silakan. Anda sudah membuat pilihan yang sangat bijak. Saya nggak akan mengecewakan Anda. Bagus sekali. Akhirnya aku mendapatkan hak distribusi untuk Wubin. Jangan tanda tangan. Pak Kwak, saya sudah bilang wanita ini penipu. Saya adalah Summer yang sebenarnya. Kamu masih mau keras kepala ya? Kalau begitu aku akan bikin kamu menyerah. Apa maksud kamu? Desainer yang dibina Summer juga akan datang pada hari ini. Begitu dia tiba, semua orang akan tahu siapa Summer yang sebenarnya. Kamu ngomong apa? Perkenalkan, desainer inti dari tim Summer. Bae Eun-hee, dia adalah orang yang aku usir karena pernah menjiplak. Sekarang masih sempat untuk minta maaf. Desainer Eun-hee, Anda satu-satunya orang yang pernah melihat Summer. Mohon Anda beritahu siapa Summer yang sebenarnya. Silakan. Jangan-jangan Summer yang sebenarnya itu Yunju. Eun-hee dipecat olehku karena telah menjiplak. Kamu sengaja balas dendam padaku. Siapa kamu? Aku nggak kenal sama kamu. Aku hanya kenal Summer yang sebenarnya. Apa kamu bisa datang ke acara investasi besok? Aku butuh bantuanmu. Baik Hyang Rim, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Eun-hee, asal kamu bilang kalau aku adalah Summer, uang yang aku tipu akan aku bagi setengah untukmu. Bahkan aku akan bantu kamu kembali ke dunia desain. Baik, aku setuju. Kali ini aku pasti akan menjatuhkan Jiwon. Lihat saja, saksi dan buktinya sudah lengkap. Apalagi yang mau kamu katakan? Gak perlu bicara omong kosong sama orang kayak begitu. Satpam! Cepat usir semua penipu itu. Ayo. Kamu sudah gila ya? Kamu yang sudah gila.
Tangkap dia! Tangkap dia. Sialan, lepaskan. Cukup! Cukup! Hajar mereka sampai babak belur! Siapa yang berani menyentuh istriku? Gawat, Pak Min sudah datang. Sekarang kamu sudah takut ya? Ibu, kakak, kenapa kamu baru datang sekarang? Aduh, Wujin, siapa yang sudah bikin kamu jadi begini, ha? Itu ulahnya. Kakak ipar yang palsu itu. Kamu memang gak normal. Sejak nikah, kamu masih belum menyapa kami. Sekarang kamu malah bikin adik iparmu jadi begini. Itu bukan ulahku. Kamu masih menyangkal? Kamu nanti akan kuperhitungkan lagi. Aduh, ngapain kalian masih diam? Cepat bawa Wujin ke rumah sakit. Gak mungkin. Jiwon gak mungkin buat hal begitu. Pak Min sudah datang. Jiwon, sebentar lagi kamu pasti akan tamat. Bukan aku yang melakukannya. Aku tahu. Maaf aku datang terlambat. Siapa yang kasih kamu nyali buat menyamar sebagai istriku? Buat menyamar sebagai istriku. Nyonya CEO, apa Pak Min sudah salah mengenal orang? Dasar pelacur yang gak tahu diri. Nyonya CEO, semuanya keluar dari sini! Apa yang terjadi di sini? Yunju menyamar menjadi aku. Dia yang buat kekacauan semua ini dan melukai Tuan Wujin. Dia mengira aku wanita yang gak benar. Apa-apaan kamu berani menyamar jadi istriku? Kamu pakai namaku dan melukai Wujin. Sampai seperti ini. Aku gak akan melepaskanmu. Aku samar! Kamu ngomong apa? Tante, saya adalah Summer. Apa? Kamu desainer Summer yang sangat terkenal? Iya, Jiwon sudah membuat kekacauan dan mengaku dirinya Summer. Dasar pelacur. Ternyata belum cukup bagimu untuk melukai Wujin. Sekarang kamu menyamar menjadi Summer. Kamu jangan harap masuk ke keluarga kami. Bu, wanita itu yang buat kesalahan. Kamu sudah ditipu sama wanita itu. Cepat cerai sama dia. Aku cuma akui Yunju sebagai menantuku. Istriku adalah Jiwon. Kemudian, aku pasti akan buat penipu itu tanggung akibatnya. Tante. Selama aku masih hidup, siapapun gak boleh gertak Yunju. Bu. Yunju, ayo kita pulang. Aku cuma akui kamu sebagai menantuku. Ayo, kita pulang. Sayang, kamu pasti capek kan? Aku pasti akan menemukan Summer untuk mengekspos semua kebohongan dan penyamaran Yunju. Kenapa kamu ketawa? Yang palsu gak akan pernah bisa jadi asli. Semua orang akan segera tahu siapa Summer yang sebenarnya. Oke, aku akan ikut omonganmu. Terima kasih sayang. Aku izinkan kamu sembunyikan identitas untuk masuk ke perusahaan. Tapi gimana caranya aku melindungimu? Itu harus ikut caraku. Cara apa? Kamu akan segera tahu. Siapa sih Nyonya CEO yang sebenarnya? Jiwon, kamu sungguh gak tahu malu ya? Kamu sudah dipermalukan masih berani datang. Kayaknya kamu yang gak tahu malu. Acaranya sudah selesai, tapi sekarang masih menyamar jadi Nyonya CEO. Iya. Kemarin Pak Min berdiri di sebelah Jiwon kan? Jangan-jangan Jiwon adalah Nyonya CEO yang sebenarnya. Tutup mulut kalian. Kemarin Wubin sudah ditipu sama pelacur ini. Akulah Nyonya CEO sebenarnya. Yunju, sekarang ini kamu semakin pandai berbohong ya. Di mana Nyonya CEO? Ini bunga dari Pak Min yang harus diantarkan secara langsung. Aku di sini.
Kayaknya suamiku pakai cara ini buat minta maaf. Ternyata benar, Andalah Nyonya Sio yang sebenarnya. Sudah kuduga. Selain itu, agar kalian bisa melayani Nyonya CEO dengan baik, maka gaji kalian semua naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. Bahkan juga disediakan mobil dinas. Semoga kalian bisa melayani Nyonya CEO dengan baik. Permisi. Nyonya CEO, kamu beneran dewa kami. Saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Kamu sudah lihat betapa cintanya Wubin padaku kan? Cara yang sama dipakai ulang lagi sudah nggak menarik. Gimana kalau aku suruh Pak Min datang langsung dan kalian bermesraan di depanku? Sudahlah. Kasih aku sedikit muka di depan begitu banyak orang. Aku sudah salah. Kamu cukup pintar juga, tapi sayangnya aku nggak mau membuat kamu senang. Ini akibat kamu mengacaukan acara kemarin. Ini akibat kamu menyamar menjadi aku. Apa yang terjadi? Nyonya CEO, apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Dia tiba-tiba datang dan menamparku. Aku mau kasih tahu Wubin. Nyonya CEO, saya punya ide dalam proyek kali ini. Jiwon, kita tunggu saja. Asal tante berpihak padaku, posisi Nyonya CEO bakal jadi milikku. Pak B, saya ingin diskusi dengan Anda soal proyek kerjasama kali ini. Nonaka, jangan ngomong soal bisnis dulu. Kita minum dan saling kenal dulu. Pak B, sebaiknya kita melihat kontraknya dulu. Ekspansi ke luar negeri itu sangat penting, jadi nggak boleh ada kesalahan apapun. Sabar dulu. Kamu bikin aku jadi malu. Apa kamu meremehkanku? Maaf, saya angkat telepon dulu. Masih saja berpura-pura di sini. Halo sayang. Sayang, kamu di mana? Aku lagi bahas proyek di restoran Mia bersama dengan Pak B. Mungkin akan balik agak malam. Aku pergi sekarang. Nggak perlu. Aku bisa selesaikan sendiri. Minum segelas ini dulu, baru kita bahas lagi masalah yang tadi. Oke. Wah, hebat banget, hah? Sangat gak nyaman kan? Biar aku bantu kamu. Lepaskan aku. Ayolah, Lepaskan aku. Tolong. tutup mulutmu. Kamu siapa? Beraninya kamu sentuh istriku! Pak Min, kok Anda datang ke sini? Tanganku! Kamu pakai tangan ini buat sentuh istriku, kan? Dia istrimu? Maaf, saya beneran gak tahu. Dia itu istri Anda. Mohon Anda ampuni saya. Sebelum pagi ini aku akan hilangkan kamu dan juga perusahaanmu dari industri ini. Jangan, mohon Anda jangan begitu. Tolonglah. Kamu gak apa-apa? Aku sangat gak nyaman. Jangan takut, aku sudah datang. Ayo kita pulang. Sungguh memalukan. Dia minum sama pria mana jam segini baru pulang. Ada orang yang meracuninya.
Sudah jelas minum bir tapi masih cari alasan. Dia sudah merusak reputasi kita. Bu, bisa nggak? Jangan ngomong begitu. Jiwon bukan wanita begitu. Aku nggak berhak bicara. Wujin masih dirawat. Ini semua gara-gara siapa? Itu bukan salah Jiwon. Sudahlah. Kamu mau menyalahkan Yunju lagi. Yunju berasal dari keluarga teratas dan juga desainer yang terkenal. Kalau mau jadi menantuku, setidaknya harus seperti dia. Aduh. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Gak apa-apa, aku di sini. Tadi aku lagi bahas proyek dengan Pak B. Aku sudah menghukumnya. Lalu gimana dengan proyek kita? Bagiku, kamu lebih penting dari segalanya. Ibu sepertinya gak suka sama aku. Udah, gak apa-apa. Meskipun dunia menentang, aku juga akan berpihak padamu. Setelah kejadian sebanyak ini, aku lebih yakin ketulusannya kepadaku. Sekarang, aku sudah bisa tenang menyerahkan segalanya milik ayahku kepadanya. Kamu kacaukan proyek kerjasama dengan Pak B. Sekarang masih berani datang. Selain bikin masalah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Gara-gara kamu, kami semua ikut kena imbas. Hyungun itu memang orang yang berbahaya. Kita nggak seharusnya kerjasama dengan orang seperti itu. Jangan ngawur deh, apapun yang dia lakukan padamu, itu keberuntungan bagimu seumur hidup. Mulai hari ini grup Beijing sudah bangkrut. Kalau kerjasama dengan mereka, justru perusahaan kita akan rugi besar. Kamu tahu apaan? Mana mungkin grup Beijing akan bangkrut? Terserah kamu mau percaya atau enggak. Pokoknya, aku punya percaya diri dengan proyek kali ini. Dasar wanita kampungan, kemampuan apa yang kamu miliki? Selain menggoda pria, apa yang kamu bisa? Yunju, kamu selamanya nggak akan melampauiku. Hei, beraninya kamu meremehkanku? Dengar-dengar grup Beijing sudah bangkrut. Apa? Grup Beijing sudah mengumumkan kebangkrutan. Pak B juga ditangkap. Jangan bangga terlalu cepat. Meski grup Beijing beneran bangkrut, kamu juga nggak akan bisa lari dari kesalahan kali ini. Jangan bermimpi lagi. Kamu terus menyangkal saja, aku mau lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Ayah. Bikin kaget ayah saja. Aduh, putri kesayangan ayah. Pria mana sih yang seberuntung itu bisa menikahi putri ayah? Ayah, aku masih ada urusan di perusahaan. Setelah nggak sibuk, aku pasti akan membawa mereka untuk mengunjungi ayah. Oke, ayah sudah tahu. Kalau butuh sesuatu bilang saja ya. Terima kasih ya ayah. Aduh, putri kesayangan ayah. Di siang bolong begini, kok Juan berpelukan sama pria tua? Kalau aku kirim foto ini ke tante, kamu segera diusir dari rumah. Apa yang terjadi? Hei, coba kamu lihat. Lihat sendiri, Ini menantu baik yang selalu kamu lindungi, Ibu, ini pasti salah paham. Salah paham? Dia malah selingkuh di luar perusahaan. Kamu bilang ini salah paham? Tolong, sadar sedikit, Wubin. Aku percaya sama Jiwon. Aku pasti akan mencari kebenarannya. Kamu pikir dia akan mengakuinya? Lalu apa yang harus dilakukan? Kamu ini? Baiklah. Sepertinya bisa suruh Wujin menggoda kakak iparnya. Suruh aku menggoda kakak ipar. Ini cukup menarik. Baiklah. Tuan Wujin? Ngapain Wujin datang ke perusahaan? Wubin gak bilang dia akan datang. Semuanya, dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku resmi gabung ke perusahaan dan berbisnis. Yunju, kamu ke kantorku sebentar. Semua pria memang sama. Kalau nggak dapat Wubin, adiknya juga lumayan.
sih yang sebenarnya terjadi? Sudah datang ya? Anda panggil saya. Mana mungkin saya nggak datang? Apa kakakku terlalu keras kepala? Belakangan ini, banyak pemegang saham diam-diam menyuruhku untuk mengambil alih. Jangan-jangan Wujin yang berkuasa di sini. Anda memang berbeda. Sejujurnya, Wubin itu masih kalah jauh. Benarkah? Bukankah kamu sangat mencintai kakakku? Saat itu saya belum kenal sama Anda. Nggak merasa bersalah pada kakakku? Bukankah ini lebih seru? Kamu ngapain? Jangan mendekat. Bukan, tadi kamu masih... Tadi aku cuma mengujimu. Jangan-jangan kamu pikir aku tertarik sama wanita kayak kamu. Tadi kamu mempermainkanku. Kamu wanita serakah, sembarangan dan suka menggoda pria. Bisa-bisanya kamu menjadi menantu keluarga kami. Tidak tahu malu. Kamu... Keluar. Ibu, wanita itu nggak pantas jadi kakak iparku. Halo Wujin, gimana? Apa sudah tertipu? Omongan ibu sangat benar. Saya cuma menguji. Sebentar saja, dia langsung saja mau mendekat. Sungguh wanita yang nggak tahu malu. Kalau membiarkan wanita itu tinggal di rumah, itu berbahaya. Aku sudah tahu. Kamu sudah dengar, itu wajah asli istrimu yang kamu lindungi. Bahkan adik ipar pun digoda olehnya. Jiwon bukan wanita seperti itu. Ini cuma salah paham. Salah paham? Wujin menguji sendiri, kamu bilang salah paham. Cepat cerai sama dia. Aku akan tanya langsung. Kamu... aku kesal sekali. Datang ke kantorku. Mencari aku. Ternyata kamu malah kerjasama dengan Wujin untuk mempermainkanku. Aku nggak akan melepaskanmu. Ada apa mencariku? Apa harus ada urusan baru bisa mencarimu? Aku nggak menyangka ternyata si tuan muda yang pemalas itu bisa bekerja di kantor. Kamu ngomong apa? Kenapa? Aku kerja di kantor, apa masih harus lapor ke kamu? Nggak perlu, lagi pula kamu tuan muda di grup Inseong. Kalau nggak ada urusan lain, maka aku akan keluar dulu. Kamu ngapain? Apa kamu sudah gila? Aku nggak gila. Apa yang aku katakan kemarin beneran isi dari hatiku. Ucapan apa? Apapun yang dibilang orang lain, aku bakal melindungimu. Ini di kantor, kamu lepaskan tanganmu dulu, cepat. Memangnya kenapa? Soal aku suka sama kamu, aku akan kasih tahu semua orang. Apa katamu? Daripada jadi desainer tersiksa, lebih baik kamu jadi wanitaku. Wujin, kamu sadar sedikit. Ini sama sekali nggak lucu, kamu tahu? Aku nggak bercanda. Aku sangat serius. Aku adalah kakak iparmu. Aku istrinya Wubin. Dan kamu bilang kamu suka sama aku. Apa? Pak Min, Anda akhirnya datang. Minggir. Anda mencari Jiwon kan? Dari tadi dia tinggal bersama Wujin di kantor. Saat aku melewati kantor, terdengar suara aneh dari dalam. Aku nggak tahu apa yang mereka buat di dalam. Jiwon, kali ini kamu akan tamat. Kak? Lepaskan tanganmu. Cepat lepaskan tanganmu! Apa yang kamu lakukan pada kakak iparmu? Bukan. Sayang, jangan pukul lagi. Kamu membelanya di depanku, ha? Kamu sudah salah paham. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku sudah melihatnya masih bilang itu salah paham. Wujin selalu mengira kalau Yunju adalah kakak iparnya. Apa? Kalau aku tahu Jiwon adalah kakak iparku, aku sama sekali nggak akan mau menguji Yunju lagi. Jadi, tadi dia sengaja menyuruh Yunju datang ke kantornya untuk mengujinya. Kamu baik-baik saja, nggak terjadi apapun. Kamu juga tahu, Wujin sedang menguji kakak iparnya. Aku melakukannya untuk membuktikannya pada ibu. Kalau aku bukan orang seperti itu. Jadi,
kamu juga merasa kalau aku adalah orang yang seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi karena satu foto. Foto apa? Foto di mana kamu berpelukan sama pria tua di luar perusahaan kemarin. Wubin, kamu benar-benar mengecewakanku. Pria tua yang kamu bilang itu adalah ayahku. Ayah mertua. Sayang. Lepaskan. Kak, kalau kamu sampai berani mencurigai Jiwon, kamu gak berhak berdiri di sebelahnya. Wujin, kamu sadar sedikit. Jiwon adalah istriku dan juga kakak iparmu. Enggak, sekarang bukan lagi. Aku pasti akan bawa Jiwon pergi. Apa? Aku suka Jiwon. Kamu sudah gila ya? Jiwon sudah menikah denganku. Memangnya kenapa? Selama ini istrimu digertak di perusahaan. Sebagai seorang suami kau malah mencurigainya. Tutup mulutmu. Kalau kamu tidak menjaganya, biar aku yang jaga. Aku sangat serius. Kamu... Halo, Bu. Hei, kalau kamu nggak mau dikeluarin dari rumah, cepat pulang sekarang! Pulang saja, Kak. Jangan sentuh dia. Kamu yang gak menjaganya. Kerubut pun kamu gak berhak menyalahkanku. Yang ini lebih bagus, Nyonya. Nyonya CEO, untung Anda di sini. Pak Kang putuskan untuk berinvestasi di proyek grup Pinseo. Putriku, kontrak ini adalah hadiah yang ayah berikan kepada menantu. Kita harus biarkan mereka tahu kenyataan rumah kita. Oh, Nyonya CEO hebat sekali. Bahkan orang kaya Pak Kang pun ada hubungan dengan Anda. Iya, kalau bukan Nyonya CEO, proyek ini sudah lama gagal. Aku dan Pak Kang sudah lama kenal. Ngapain diam di sana? Cepat berterima kasih pada Nyonya CEO. Nyonya CEO yang dikatakan Pak Kang adalah Jiwon. Gak ada urusannya sama Yunju. Tuan Wujin, Anda ngomong begitu pasti karena ditipu oleh Jiwon. Iya, Jiwon bukan Nyonya CEO. Sialan. Aku gak perlu meladeni orang seperti itu. Tapi... Makin tinggi sakitnya, maka akan semakin sakit jatuhnya. Kalau begitu, mohon Nyonya CEO siapkan sketsa desain sesuai permintaan Pak Kang. Itu gampang sekali. Kalau begitu, aku sangat menantikan konferensi pers dengan grup gangguan besok. Soal desain ini, kamu yang gambar. Kenapa? Kalau kamu bantu aku selesaikan kerjaan ini, aku akan perlakukan kamu dengan baik. Sikapmu itu bukan cara meminta tolong. Tunggu sebentar. Lepaskan. Anggap saja aku memohon bantu aku sekali lagi. Aku agak haus. Bantu aku beli ais americano di bawah. Kamu nyuruh-nyuruh aku? Sisa 10 jam lagi sebelum konferensi pers dimulai. Kalau kamu nggak beli, aku akan pulang. Oke. Aku pergi beli sekarang. Aku sudah beli. Sekarang bisa mulai kan? Aku kerja seharian. Bahuku sakit sekali. Bahkan pensil pun gak bisa kuambil. Kamu mau ngapain? Sebagai Nyonya CEO, kamu pasti sering dipijit kan? Coba pijiti aku. Kamu nyuruh aku pijitin kamu? Bahuku sakit sekali. Kalau gak bisa gambar konferensi pers besok. Oke, aku pijitin kamu. Sekarang sudah bisa gambar kan? Enak banget. Ternyata sekarang sudah malam. Sepertinya aku harus pulang sekarang. Kalau kamu pulang, sketsa desainnya gimana? Aku kan gak bilang kalau aku mau bantu kamu. Kamu mempermainkanku? Bukannya kamu bilang kamu samar. Kerjaan kayak begitu sangat gampang bagimu. Dasar kamu wanita gila. Aku menantikan acara besok. Aku gak sabar mau lihat sketsa desain seperti apa yang akan kamu kasih.
Jiwon, kalau kamu gak bantu aku, jangan harap bisa masuk grup Minseong. Aku sarankan kamu pergi berobat. Kamu itu cuma palsu. Bisa-bisanya kamu anggap serius. Hei! Beraninya kamu mendorongku. Menyentuhmu saja aku merasa jijik. Jiwon, kamu lagi ngapain? Aduh. Nyonya CEO. Aduh, Nyonya CEO, apa Anda baik-baik saja? Beraninya kamu dorong Nyonya CEO. Aku rasa kamu sudah gila. Sayang, ayo pulang. Bukankah dia satpam yang bertugas di acara investasi kemarin? Tadi dia panggil Nyonya CEO dengan sebutan sayang. Nyonya CEO, suamimu datang menjemputmu. Jangan mendekat. Sayang, ada apa denganmu? Aku Seojun. Kita sudah menikah selama 3 tahun. 3 tahun? Hah? Tutup mulutmu. Aku Nyonya CEO grup Minseong. Mana mungkin aku menikah dengan satpam? Minggir. Sayang, maaf. Aku yang kurang mampu, makanya buat kamu ikut menderita. Aku sudah beli kue ikan yang kamu suka. Ayo kita pulang dan makan. Singkirkan. Makanan murahan begini pun kamu berani kasih ke aku? Kamu yang menyanyikan ketulusannya barulah sampah sebenarnya. Aku sudah salah. Satpam ini suamimu, kan? Kalian berdua bekerja sama untuk permainkan aku, kan? Iya, mana mungkin Nyonya CEO suka sama pria kayak kamu. Orang kaya kamu hanya pantas menikah dengannya. Nyonya CEO, Pak Min sudah datang menjemput Anda. Oh, mesra sekali. Lihat nggak, statusnya berbeda dengan suamimu yang jadi satpam. Kak, Jiwon mau ikut siapa? Ini masih belum pasti. Sayang, ayo kita pulang. Aku menjemputmu. Tadi Pak Min panggil Jiwon dengan sebutan sayang. Astaga, Tutup mulutmu. Aku paling benci orang yang cerewet. Awas! Awas kalian! Apa kamu masih punya urusan? Sayang, ayo kita pulang. Bukankah Pak Min suruh kita pulang? Jangan panggil aku sayang. Jiwon, suatu hari nanti aku bakal rebut segala hal darimu. Sayang. Jiwon, ayo naik ke mobil. Aku suaminya Jiwon. Wajar sekali suami menjemput istrinya. Sayang, ayo masuk ke mobil. Kamu bahkan gak bisa melindungi istrimu sendiri. Apa hakmu jadi suaminya? Aku rela korbankan segalanya untuk Jiwon. Kamu jangan harap bisa pisahkan kami. Jiwon, ayo ikut aku. Kalian berdua sangat kekanak-kanakan. Sayang, ayo kita pulang. Jiwon, aku lebih cocok sama kamu. Tuan Wujin, terima kasih atas rasa sukamu. Tapi aku sudah menikah dengan Wubin. Kami adalah suami istri. Gak apa. Lagian waktu masih panjang. Dasar pelacur. Ini bukan tempat yang harusnya kamu datangi. Cepat keluar! Ibu, ada apa lagi dengan ibu? Kamu pikir aku nggak tahu? Wanita ini kacaukan proyek grup Minseong. Kalau bukan Yunju dapat dana dari Pak Kang karena identitasnya sebagai samar, apa kamu tahu berapa banyak kerugian kita? Bu, investasi itu didapat oleh kakak ipar. Kamu, apa? Kamu bahkan melindungi wanita ini. Ibu yang ditipu oleh Yunju. Benar sekali. Ini semua rencana Yunju. Jiwon sama sekali nggak salah.
Apa yang kamu lakukan pada anak-anakku? Ibu, tolong jaga setiap ucapan Anda. Kamu, beraninya kamu bicara begitu. Kamu memang sengaja ingin menghancurkan keluarga kami. Kamu sungguh... Lepaskan aku. Lepaskan. Aku ini ibumu. Jiwon adalah istriku. Kalau ibu begini terus, jangan salahkan aku nggak mengakui ibu. Apa? Kamu demi seorang wanita, kamu bahkan gak mau ibu lagi? Sayang, ayo naik ke atas. Kak, sekarang kamu mungkin bisa melindungi Jiwon. Tapi apa kamu bisa melindunginya seumur hidup? Kalau Jiwon sampai terluka sedikit saja, aku akan segera membawanya pergi. Maaf ya sayang, baik di rumah atau di luar rumah aku nggak bisa melindungimu. Nggak apa-apa, ibu juga sebenarnya ditipu. Besok kamu pergi ke konferensi pers dulu. Sesuai sifat ibuku, besok dia pasti bikin onar. Aku akan coba tahan dia di rumah. Oke, kamu tenang saja. Besok aku bakal kasih Yunju hadiah yang sangat besar. Istirahat lebih awal. Besok ayah juga akan datang. Yunju, kamu pakai identitasku untuk dapat banyak untung. Sekarang sandiwara ini sudah seharusnya berakhir. Ayah, Jiwon, ayah, ada rapat mendadak. Mungkin akan terlambat. oh, nggak apa-apa ayah. Ayah kerja saja dulu. Aku... Yunju, Kalau jadi kamu, aku sudah lama sembunyi. Masalah sudah begini, kamu masih berani datang? Aduh, ponselmu sudah rusak. Biaya perbaikannya pasti mahal. Suamimu cuma satpam rendahan. Ini harus gimana? cepat banget kamu lupa kejadian kemarin. Jiwon, tolong jaga Kalau ucapanmu. kamu punya waktu berdiri di sini, sebaiknya khawatirkan sketsa desainmu. Tutup mulutmu. Sebentar lagi acaranya akan dimulai. Kamu nggak mungkin menyerahkan desain kosong, kan? Jangan-jangan kamu ingin menggambar sketsanya di sini. Nyonya CEO adalah Summer yang terkenal. Ini sangat gampang baginya. Iya, nanti bakal mengejutkan semua orang. Oh, jangan halangi jalan Nyonya CEO, minggir. Oke, kita tunggu saja. Para tamu yang terhormat, selamat datang di konferensi pers kerjasama antara grup Minsong dan grup Gangwon. Selanjutnya, kami persilakan penanggung jawab proyek desainer yang terkenal, Nyonya Summer. Mari kita sambut Nyonya Summer untuk mempresentasikan rencana desain proyek kali ini. Sekarang, saya akan tampilkan karya desain saya. Kamu gak akan menyangka, hasil kerja kerasmu sudah menjadi milikku sekarang. Selanjutnya, silakan semuanya menikmati karya desain saya. Apa yang terjadi? Bisanya itu disebut karya hasil kerja keras? Ini karya yang saya buat sekuat tenaga. CEO, cepat lihat belakang. Kenapa? Kamu yang bikin kan? Apa urusannya denganku? Kamu sendiri yang pasang USB-nya, kan? Kamu yang sudah sengaja menjebakku untuk mengambilnya. Akhirnya kamu mengaku juga. Ternyata yang katanya desainer terkenal itu cuma menjiplak hasil desain orang. Aku adalah Summer. Kenapa aku harus nyuri desain orang lain? Kamu cuma seorang penipu yang cuma bisa menipu dan berbohong. Jangan sembarangan ngomong di sini. Cepat tutup mulutmu. Lepaskan aku. Aku akan bikin kamu tahu akibat mengusikku. Jangan sentuh istriku! Kamu sudah gila ya? Beraninya kamu sentuh istriku. Pak Min, istri Anda, bukankah dia? Yunju, apa aku sudah gila sampai menikah dengannya? Dengar baik-baik, Jiwon adalah istriku. Dengar baik-baik, Jiwon adalah istriku. Wanita ini cuma seorang pembohong dan juga penipu. Jiwon, barulah Nyonya CEO yang sebenarnya.
Bukan begitu. Akulah calon nyonya CEO. Satpam! Cepat usir wanita ini. Baiklah, Pak Min. Sayang, Awas. Siapa sayangmu? Yunju, ada apa denganmu? Mana mungkin aku kenal dengan orang sepertimu? Ternyata kamu terus menipu kami. Pria ini barulah suamimu yang sebenarnya. Beraninya kamu menyamar nyonya CEO. Beraninya kamu memanfaatkan kami. Kalian yang bodoh. Beraninya kamu memukulku. Pukul kamu pantas terima. Sungguh memalukan. Satpam, cepat usir mereka. Hentikan! Tante, mereka semua ingin mengusirku. Dana investasi ini didapatkan oleh Yunju karena dia sebagai Summer. Kamu yang harus keluar. Yunju adalah seorang penipu. Tante, Jiwon telah membuli aku selama ini. Tapi aku nggak dendam. Kamu sudah lihat kan? Ini barulah gadis yang dididik keluarga teratas. Jiwon, kamu pikir dirimu cocok sama Wubin? Ibu, Jiwon adalah korbannya. Kamu sudah ditipu oleh pelacur itu. Keluarga Min hanya mengakui Yunju. Orang lain jangan harap bisa masuk. Tante, Jiwon sudah pernah menggoda bos besar saat magang di grup Yongseong. Lalu dia diusir oleh nyonya bos besar itu. Apa? Dia bahkan berani menggoda suami orang? Aku nggak menggodanya. Yunju masih berani omong kosong. Sekarang masih melindunginya. Aduh, sudah cukup. Wanita yang nggak tahu malu ini nggak bisa masuk ke keluarga Min. Yunju, aku keluar dari grup Yukseong karena aku mau kuliah di luar negeri. Dengan begitu aku baru bisa menjadi Summer. Sayang, kamu adalah Summer. Iya. Soal detailnya, aku akan menjelaskan nanti. Jiwon, kamu nggak bisa ngarang cerita yang bagus kalau mau bohong. Jelas-jelas aku adalah Summernya. Benarkah? Nyonya CEO grup Yukseong yang kamu bilang tadi itu adalah sahabatku. Mau aku suruh dia datang sekarang? Jiwon, kamu jangan berakting lagi. Aku berakting atau enggak, kita akan tahu setelah telepon. Halo Summer, kau telepon aku hari ini? Suji, ada orang yang bilang kalau aku sudah menggoda suamimu. Apa? Orang gila mana yang bicara omong kosong? Ibu, Anda sudah dengarkan? Aku adalah Summer yang sebenarnya. Dia sedang berbohong. Itu pasti bukan Suji. Yunju, kamu sudah harus menerima kenyataan. Tante, Anda jangan ditipu olehnya. Dia manfaatkan Suji yang lagi di luar negeri untuk menelpon asal-asalan dan menipu. Tadi itu memang benar-benar suaranya Suji. Sekarang teknologi pengubah suara sudah banyak sekali. Gimana kita bisa tahu orang tadi beneran Suji? Kamu makin gak tahu malu. Oke. Kalau kamu bilang dirimu adalah Summer, buktikan saja pada kami. Bukti? Gimana caranya? Gambar sketsa. Tunjukkan sketsamu dan kita akan tahu statusmu. Kenapa? Gak berani ya? Aku adalah Summer, kenapa aku gak berani? Pak O, tolong ambilkan kertas dan alat gambar. Oke, bawa kertas dan alat gambar ke dalam. Silahkan, desainer terhebat. Gak boleh, kalau menggambar sketsa semuanya akan terbongkar. Tanganku! Dia mau buat apa? Yunju, ada apa denganmu? Tanganku patah. Apa yang harus kulakukan? Tante, wanita itu mematahkan tanganku. Apa? Jelas-jelas kamu sendiri yang menarik tanganku dulu. Tante, dia takut sketsaku akan menunjukkan identitasnya, jadi sengaja gak kasih aku menggambar. Dasar wanita kejam. Ibu! Wubin, lihat apa yang dia lakukan. Gimana bisa dia mematahkan tangan orang? Bukan aku yang melakukannya. Kamu masih membantah. Apa kamu tahu betapa berharganya tangan Yunju? Jiwon, aku mau lihat gimana kamu bebaskan diri. Aku nggak akan mengakuimu sebagai menantuku. Cepat cerai. Ibu! Kalau kamu nggak mau cerai, jangan panggil aku ibu lagi. Tunggu sebentar. Wujin, Ibu.
Ini sketsa asli dan juga identitas Summer saat lomba desain internasional. Ini Jiwon adalah Summer yang sebenarnya. Kemarin itu cuma cerita yang dibuat Yunju. jadi selama ini kamu terus membohongiku. Lalu kamu sengaja bikin aku salah paham pada Jiwon. Dasar kamu penipu. Aku hampir kehilangan menantu sebaik ini. Tante, gimana dengan pria tua yang dia peluk di luar perusahaan? Itu memang nyata. Benar-benar cuma percaya apa yang dilihat. Kenapa? Ucapanku menusuk. Kamu terlihat sangat suci, tapi kamu selingkuh. Siapa bilang aku sudah tua? Wah, itu dia. Putriku nggak pernah mengandalkan pria. Karena semua harta keluarga akan menjadi milik anak ini. Jadi kamu putrinya, Pak Kang? Jiwon, kamu... Iya, benar sekali. Aku gak mau terlalu ekspos, jadi aku gak bilang. Kalau masalah ini sudah jelas, kita sampai di sini saja. Nona Yunju, Anda diduga menyamar identitas orang dan penipuan bisnis, serta menggelapkan dana grup Minseo. Sekarang Anda ditangkap, ayo ikut dengan kami. Nyonya CEO, saya sudah salah. Mohon Anda ampuni saya sekali ini. Nyonya CEO, Yunju cuma khilaf sesaat sampai melakukan kesalahan. Mohon Anda, kasih dia kesempatan lagi. Hilaf sesaat. Menyamar identitas orang, mencemarkan nama baik dan menggelapkan dana. Kamu bilang itu semua hilaf sesaat. Saya beneran sudah tahu salah. Mohon Anda maafkan saya. Yunju, kamu harus tanggung konsekuensinya. Bawa pergi. Baik. Jiwa, gimana kamu bisa berlakukan aku begitu? Berhenti. Pak Min, kami juga ditipu. Aku nggak perlu karyawan penjilat seperti kalian. Kalian semua dipecat. Jangan, Pak Min, mohon Anda maafkan kami. Mohon Anda maafkan kami. Saja kami sudah tahu salah. Jiwon, aku minta maaf. Selama ini aku sudah hilaf. Bisa-bisanya ditipu penipu itu. Bukannya Anda tadi menyuruhku untuk cerai? Itu karena aku sangat marah tadi. Jiwon, kedepannya kalau ada yang menggertakmu lagi, aku bakal langsung membantumu. Jiwon, aku akan kasih kamu 20% saham grup Minseong. Soal pelacur itu, aku akan membantumu menghajar mereka. Itu nggak perlu. Kamu masih marah padaku? Jiwon, aku mohon, aku akan berlutut padamu. Aku minta maaf. Kalau kamu gak maafkan aku akan terus berlutut. Ibu mau apa? Jiwon, aku mohon, maafkan aku ya. Anda berdiri dulu. Kalau kamu gak maafkan aku gak akan berdiri. Sayang. Demi Wubin, aku maafkan Anda kali ini. Memang pantas jadi menantuku. Tunggu sebentar. Kalian perlakukan putriku kayak gitu. Dia nggak perlu tinggal di rumah ini lagi. Ayah, kedepannya aku akan menyayanginya berkali lipat. Apa gunanya kamu ngomong sekarang? Aku menikahkan putriku denganmu. Bukan karena ingin buat dia dianiaya. Lagian, tadi kamu juga suruh mereka cerai kan? Itu tadi kan aku salah paham padanya. Kalau Jiwon adalah anak dari keluarga biasa, aku rasa nasibnya akan berbeda. Ayo kita pulang. Kedepannya ayah akan melindungimu. Gak boleh. Jiwon adalah istriku. Bahkan istri sendiri pun kamu gak bisa lindungi. Kamu masih berani ngomong begitu? Ayo, gak usah peduli perasaan mereka. Kak, omongan Pak Kang sangat benar. Kamu sama sekali gak cocok sama Jiwon. Ini bukan urusanmu. Wujin, Jiwon adalah kakak iparmu. Asal Jiwon bersedia, dia bisa bukan kakak iparku. Kamu sudah bosan hidup ya? Aduh, kalian berdua mau buat apa di depanku? Aku kesal banget. Gak masuk akal.
Jiwon, selama ini hanya aku yang selalu berpihak padamu. Tuan Wujin, jangan ngomong lagi. Aku sangat serius. Aku berbeda dengan kakakku. Aku nggak akan pernah membuatmu terluka. Wujin, dasar bajingan, sadar sedikit. Di keluarga ini, hanya aku yang paling mengerti kamu dan juga menyayangimu. Aku mohon, kamu mau kasih aku kesempatan. Kamu kayaknya sudah salah paham. Sebenarnya apa kekuranganku dari kakakku? Bagiku, kamu adalah adiknya Wubin. Hanya itu saja artimu di mataku. Sayang, Kalian anggap putriku seperti apa? ayah, kejadian hari ini cuma salah paham. Gak akan terjadi lagi. Sudahlah, sebelum masalahnya selesai ditangani, kamu jangan harap bisa menemui putriku. Ayo kita pulang. Jangan pulang. Kita berdua butuh waktu untuk menenangkan diri. Ayo. Aku pasti akan mendapatkanmu kembali. Ayo makan dulu. Jangan angkat telepon bocah itu. Ayah, bukankah ini sepertinya agak keterlaluan? Dengar baik-baik. Ayah bukan ingin mengertaknya, tapi ayah ingin kasih tahu semua orang kalau kamu satu-satunya pewaris klub Gangwon. Kemudian, ayah selalu berpihak padamu. Ayah, Besok, ayah akan mengadakan konferensi pers global. Ayah ingin mengumumkan kamu adalah satu-satunya pewaris di klub Gangwon. besok? Iya, mulai hari ini. Nggak ada yang berani meremehkanmu lagi. Apa kamu paham? Makan dulu. Ternyata desainer terkenal Summer adalah putri dari keluarga terkaya. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk datang di tengah kesibukan. Wanita di sebelahku adalah putri tunggaku dan juga satu-satunya pewaris di grup Gangwon, Kang Jiwon. Silakan. Halo semuanya. Aku Kang Jiwon, sekaligus juga Summer. Nona Jiwon, belakangan ini ada rumor kalau Anda adalah menantu yang diusir dari grup Min Seong. Benarkah ada kejadian itu? Siapa yang nyebarin rumor seperti itu di luar? Ini semua adalah salahku. Aku yang gak melindungi istriku, sehingga muncul rumor seperti itu. Wubin, Mulai hari ini aku ingin memulai hubungan baru dengan Nona Jiwon. Jiwon, kemarin itu salahku. Kita mulai lagi dari awal, oke? Aku akan kasih segalanya buat kamu meski sangat susah. Aku juga akan mencari cara untuk kasih ke kamu. Aku akan bersumpah di depan ayah mertua dan semua orang. Mulai hari ini, aku nggak akan bikin kamu menangis. Jangan cuma bisa ngomong. Ayah, mohon ayah kasih aku kesempatan lagi. Kalau kamu berani bikin putriku menangis lagi, aku nggak akan melepaskanmu meski harus bangkrut. Aku rela menerima hukuman apapun. kalau begitu, aku akan percaya sama kamu lagi. Wubin, kali ini kamu harus perlakukan aku dengan baik. Makasih sayang.